Hai semuanya, tim penjelajah GUB kembali hadir untuk Anda. Musim semi akhirnya tiba, para burung bernyanyian. Tak lama lagi, musim berkembang biak akan dimulai dan Paskah sebentar lagi menghampiri. Untuk itu kita tentu saja perlu telur, sebaiknya telur mentah dan matang. Lalu kita perlu santer, sedikit cuka dan gelas, serta wadah berisi air. Telur mentah seperti ini bikin penasaran. Kita ingin bisa melihat ke dalam, tapi telur mentah seperti kotak hitam. Tidak bisa diintip tanpa memecahkan telurnya. Atau mungkin bisa? Ada dua cara untuk melakukannya tanpa memecahkan telur. Yang pertama adalah ronsen telur. Tentu saja tidak dengan sinar X, melainkan cahaya senter. Kita gelapkan area ini untuk melihat isinya. Seperti dapat dilihat, sekarang telur berada di depan senter yang dinyalakan. Dan saya akan membuatnya lebih gelap lagi dengan jari. Sekarang telur seperti berpendar dari dalam. Terlihat bahwa kulit telur tidak rata seperti yang kita kira. Kita juga dapat melihat ujung telur yang lebih tipis, jauh lebih terang dibandingkan bagian tumpulnya. Karena di bagian bawah inilah terdapat kuning telur, dan pada bagian atas hanya ada putih telur yang bisa ditembus cahaya senter dengan jauh lebih baik. Jadi dapat dilihat kita bisa menyinari telur seperti tadi. Cara lain untuk mengintip isi telur mentah adalah mengupasnya. Apakah bisa? Wah, ternyata berhasil. Ambil sebutir telur dan letakkan perlahan ke dalam stoples. Lalu tuangkan cuka ke dalamnya. Kulit telur terbuat dari kapur dan cuka melarutkan kapur. Dan itulah yang akan kita lakukan. Saya akan tuang cuka ke sini. Dapat langsung terlihat gelembung kecil muncul pada kulit dan mengapung ke atas. Terlihat dengan jelas bahwa kulit telur perlahan larut. Sementara telur berbuih, saya sudah masukkan telur kemarin dan hari sebelum kemarin agar kita dapat melihat seperti apa keadaannya. Sekarang telur terasa agak seperti karet. Kita dapat menekannya dengan sangat lembut. Dapat dilihat pada satu sisi masih ada sedikit kulit dan jika kita lihat sekarang, kita bisa melihat kuning telurnya masih ada. Jadi kini kita bisa melihat ke dalam telur lagi. Kalau saya gerakan sedikit, kita dapat melihat kuning telurnya ikut bergerak sehingga kita bisa melihat ke dalam telur. Semakin lama telur direndam di dalam cuka, tekstur karet tadi semakin kuat dan telur pun tidak mudah pecah. Kita bahkan dapat melemparnya seperti bola karet, cobalah kalau berani. Telur ini sudah direndam cuka selama 2 hari dan sekarang saya akan perlahan menjatuhkannya ke atas serbet. Mudah-mudahan tidak jadi berantakan. Tapi bisa dilihat telur sudah cukup stabil. Jadi anak-anak pun bisa menggenggamnya dengan tangan. Berikut adalah versi lain dari eksperimen kita. Saya sudah melapisi satu sisi telur dengan odol atau bisa juga gunakan gel yang biasa disarankan dokter gigi untuk gigi kita agar gigi jadi indah dan kuat. Dapat kita lihat sisi itu tanpa kulit dan sisi yang lainnya tempat saya mengoleskan odol, kulit tetap utuh meski direndam cuka. Gunakan ini untuk menjelaskan kepada anak tentang pentingnya menggosok gigi dengan odol, karena odol dan sikat gigi benar-benar melindungi gigi kita. Sekarang kita lihat isi telur tapi dari luar. Telur-telur kelihatannya sama saja semuanya. Perbedaannya hanya ada yang coklat dan ada yang putih. Ngomong-ngomong, ayam coklat tidak selalu telurnya juga coklat dan ayam putih telurnya tidak selalu putih. Warna telur tidak ditentukan oleh warna bulu induknya, tetapi oleh lingkaran di telinga. Ada lapisan kulit kecil terletak persis di belakang mata. Kalau warnanya coklat, maka telur akan coklat. Kalau putih, maka telur berwarna putih. Tapi bagaimana kalau ada telur-telur di atas meja dan kita tak sengaja mencampur telur mentah dengan yang matang? Untuk bisa membedakan yang matang dan yang mentah, kita bisa pakai cara sederhana. Mari kita sertakan sedikit gerakan dalam eksperimen. Sekarang saya akan memutar satu telur. Lihat, telur ini sulit berputar. Ia seakan-akan menolak. Sekarang saya akan putar telur yang lain. Telur ini berputar mulus. Telur yang berputar cepat sudah pasti telur matang dan yang lambat adalah yang mentah. Mungkin kita bisa ajukan pertanyaan lain seperti berapa usia telur seperti ini? Apakah telur masih aman untuk dimakan jika sudah lama disimpan di lemari es? Sekali lagi ada cara sederhana. Masukkan saja telur ke dalam segelas air. Telur yang segar akan berbaring di dasar, seperti telur putih ini. Kalau sudah agak tua, telur mulai naik seperti telur coklat ini, yang sudah naik hingga ke atas. Jika telur mulai mengambang, maka sudah pasti tidak boleh dimakan. Nah, kita tahu asal telur tidak hanya dari ayam, melainkan dari semua burung. Dan telur setiap burung berbeda serta mudah dikenali. Misalnya, telur yang ini adalah telur puyuh. Kelihatannya beda sekali. Yang berbeda bukan hanya tampak luarnya, tapi juga ukurannya sebagaimana terlihat. Ini ada lagi telur burung unta. Ada pula jenis hewan lain yang bertelur. Ini misalnya telur ikan pari. Atau ini
telur siput laut. Lalu yang ini telur siput kebun. Dan ini adalah telur-telur serangga, kepik, sedangkan yang ini mungkin kupu-kupu. Dan semua reptil dan hewan amfibi juga bertelur. Mungkin ada contoh telur lain untuk eksperimen Anda. Sebab telur adalah topik yang sangat menarik. Mudah-mudahan Anda pun bersenang-senang.